Halo masyarakat sehat, ya masih bersama saya di Dokter Muti. Kali ini kita akan membahas topik yang bagus ya, yang menarik tentang hipertensi. Karena semakin banyak masyarakat di Indonesia yang masih belum paham tentang apa itu hipertensi, bagaimana cara menggunakan obatnya, dan apakah bisa di stop atau tidak secara tiba-tiba melalui pasien itu sendiri, dan yang terakhir itu apa sih dampak ketika kita tidak mengkonsumsi obat darah tinggi. Baiklah, penjelasannya akan kita ikuti dengan menonton video kali. Sebelum kita memasuki hipertensi, ada baiknya kita membagikan kelompok-kelompok untuk mengetahui lebih dalam tentang hipertensi. Yang pertama, kita harus mengetahui definisi dari hipertensi. Yang kedua, mengetahui tentang epidemiologi di Indonesia tentang hipertensi maupun di dunia. Yang ketiga, apa itu gejala hipertensi? Yang keempat, apa itu faktor resiko yang menyebabkan bisa terjadinya hipertensi? Yang kelima, bagaimana pengobatan kita tentang hipertensi? Yang keenam, bagaimana cara pemeriksaan penunjang atau pemeriksaan tambahan untuk memeriksa lanjutan dari hipertensi? Yang ketujuh dan yang terakhir itu apa saja pencegahan dari hipertensi itu sendiri. Baik, kita akan memasuki definisi hipertensi. Apa itu hipertensi? Hipertensi adalah suatu keadaan tekanan darah sistolik di atas sama dengan 140 mm air raksa atau tekanan darah diastolik di atas sama dengan 90 mm air raksa. Dan yang kedua, kita harus mengetahui tentang bagaimana epidemiologi hipertensi di Indonesia maupun di luar negeri. Baik, selanjutnya poin nomor 2 yaitu epidemiologi hipertensi, di mana diketahui dari prevalensi hipertensi Kemenkes sebanyak 34,1% di Indonesia diketahui terdiagnosis ada 8,8% hipertensi dan 13,3% orang yang terdiagnosis hipertensi tapi tidak minum obat serta 32,3% tidak rutin minum obat. Sementara dari luar negeri, data yang dikeluarkan oleh WHO pada tahun 2018 menunjukkan bahwa sekitar 26,4% penduduk dunia mengalami hipertensi dengan perbandingan 26,6% pada pria dan 26,1% pada wanita. Sebanyak kurang lebih 60% penderita hipertensi berada di negara berkembang, termasuk Indonesia. Yang ketiga, kita memasuki tahapan apa itu resiko atau faktor-faktor yang menyebabkan tentang darah tinggi. Nomor 3 yaitu faktor resiko hipertensi. Ada 2 resiko hipertensi. Yang pertama dapat dimodifikasi, yang kedua tidak dapat dimodifikasi. Kita bahas resiko yang dapat dimodifikasi. Ini adalah bentuk lifestyle atau gaya hidup. Pertama, gemuk, merokok, kurang aktivitas fisik, dislipidemia, konsumsi garam yang berlebih, diet yang tinggi lemak atau makan makanan yang tinggi lemak, konsumsi alkohol yang berlebih, dan stres. Sementara resiko yang tidak dapat dimodifikasi itu adalah umur, jenis kelamin, dan riwayat genetik, di mana semakin bertambahnya usia, resiko terkena hipertensi menjadi lebih besar. Sedangkan jenis kelamin, pria atau laki-laki mempunyai resiko 2-3 kali lebih banyak mengalami peningkatan hipertensi dibanding wanita. Dan yang keempat, kita harus mengetahui gejala-gejala hipertensi. Selanjutnya masuk ke poin nomor 4, yaitu tentang gejala hipertensi. Tidak semua penderita hipertensi mengenali atau merasakan keluhan maupun gejala, sehingga hipertensi sering dijuluki sebagai pembunuh diam-diam atau sering disebut juga dengan silent killer. Keluhan-keluhan pada penderita pasien hipertensi itu ada beberapa, yaitu sakit kepala, gelisah, jantung berdebar-debar, pusing, penglihatan kabur, rasa sakit di dada, dan mudah lelah. Sekarang kita memasuki urutan yang kelima, di mana urutan yang kelima ini adalah urutan yang paling penting dan poin yang paling terpenting kepada masyarakat agar tahu obat apa yang diminum dan bagaimana sistem kerjanya dan kenapa diberikan kepada dia atau pasien itu sendiri, dan yang terakhir berapa lama dan jangkanya untuk minum obat. Ini yang harus kita tuntaskan. Strategi terapi hipertensi. Obat antihipertensi terdiri dari beberapa jenis, sehingga memerlukan strategi terapi untuk memilih obat untuk terapi awal, termasuk mengkombinasikan beberapa obat antihipertensi. Asesmen awal meliputi identifikasi faktor, resiko, komorbid, dan adanya kerusakan organ target yang memegang penting peranan dalam menentukan pemilihan obat di awal sebagai terapi hipertensi.
Terapi farmakologi hipertensi yang diawali dengan pemakaian obat tunggal tergantung level tekanan darah awal. Rata-rata monoterapi menurunkan tekanan darah sistol sekitar 7-13 mm air raksa dan diastol sekitar 4-8 mm air raksa. Terdapat beberapa variasi dalam pemilihan terapi awal pada hipertensi primer dari guideline 7 dan guideline JNC 8. Saat ini JNC 7 merekomendasikan thiazid dengan dosis rendah, sementara JNC 8 merekomendasikan ACE inhibitor ARB dan diuretik thiazid dosis rendah. Serta JNCX juga membagikan golongan-golongan di mana ras kulit putih dan ras kulit hitam. Baik, ini adalah pembagian dari JNC 8 atau algoritma dari Joint National Committee yang ke-8 untuk terapi hipertensi. Dewasa di atas 18 tahun dengan hipertensi dan lifestyle atau gaya hidup yang buruk dibagi menjadi dua. Tanpa gula atau tanpa penyakit ginjal, atau dengan gula atau dengan penyakit ginjal. Untuk tanpa gula dan tanpa penyakit ginjal itu dibagi dua lagi, dengan usia di atas 60 tahun dan di bawah 60 tahun. Untuk usia di atas 60 tahun dengan tekanan darah 150 per di bawah 190. Adapun yang kulit hitam ataupun kulit putih, kalau yang kulit hitam menggunakan diuretik atau CCB atau kombinasi keduanya, sementara yang kulit putih itu menggunakan diuretik, ACE, ARB dan CCB atau kombinasi keduanya. Untuk usia di bawah 60 tahun dengan tekanan darah sistolik di bawah 140 dan tekanan darah diastolik di bawah 90. Untuk yang kulit hitam menggunakan diuretik, CCB atau sendiri atau kombinasi. Sementara untuk yang putih itu menggunakan diuretik, ACE, ARB, CCB, mau dosis tunggal atau kombinasi. Oke, selanjutnya untuk penderita penyakit gula atau penderita penyakit gangguan ginjal, kita bagi dua. Pertama, untuk semua umur ada gula tapi tidak ada penyakit ginjal dengan sistolik di bawah 140 dan diastolik di bawah 90. Kulit hitam menggunakan diuretik, CCB, dosis tunggal atau kombinasi. Untuk yang putih menggunakan diuretik, ACE, ARB, CCB, tunggal atau kombinasi. Untuk yang semua umur ada gangguan ginjal dan ada gangguan gula ataupun tanpa gangguan gula, sistolik di bawah 140 dan diastolik di bawah 90, harus menggunakan ACE, ARB, dosis tunggal atau kombinasi dari kedua obat. Inilah beberapa obat antihipertensi yang harus kita ketahui. Yang pertama itu diuretik golongan thiazid. Dia adalah bahaya jika ada asam urat. Jadi pasien yang nggak boleh dengan asam urat tinggi. Diuretik kuat itu penurunan elektrolit kalium, di mana ini tidak boleh pada pasien yang lagi lemas. Terus diuretik hemat kalium itu spironolakton, bisa menyebabkan peningkatan pada kalium. Yang kedua ada ACE. ACE ini adalah golongan yang captopril, isoniazid, ramipril. Jika batuk pasiennya jangan diberikan atau digunakan. ARB itu valsartan, kandensartan, digunakan pada pasien-pasien yang resisten atau lagi batuk jika menggunakan ACE inhibitor. Bahaya pada ibu hamil dan kerusakan hati dan ginjal. Calcium channel blocker atau CCB itu amlodipin, nifedipin yang sering kita dengar di semua kalangan, yaitu mual, edem, bengkak, dan pusing diare. Efek sampingnya. Beta blocker ada yang non-selektif dan ada yang kardioselektif. Yang non-selektif itu adalah propranolol, biasanya pada pasien asma. Terus kardioselektif bisoprolol. Hati-hati penggunaannya. Terus yang keenam ada alpha blocker, itu bagus untuk orang yang dengan gangguan prostat. Contohnya prostazosin. Dan yang terakhir vasodilator, di mana vasodilator ini adalah isosorbit dinitrat. Contohnya dia biasanya digunakan di bawah lidah dan bertahap. Oke, kita masuk ke tahap 6, di mana tahap 6 ini kita harus menyingkirkan dengan cara pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan lanjutan untuk menyingkirkan penyakit-penyakit lain seperti organ-organ penting ginjal, terus otak dan jantung. Baik, untuk pemeriksaan hipertensi itu harusnya kita lakukan secara berkala dan didasari dengan adanya pemeriksaan-pemeriksaan penunjang lainnya seperti EKG, monitoring, cek urium kreatinin pada ginjal, dan yang terakhir kayak seperti elektrolit karena kita habis minum obat darah tinggi, dan yang lain-lain. Dan yang paling terakhir itu adalah pencegahan. Bagaimana sih kita mencegah agar hipertensi tidak mengidap ke diri kita atau ke keluarga kita. Jadi kita sebelum terkena
hipertensi atau darah tinggi, kita bisa mencegahnya. Terus untuk pencegahannya kita bisa melihat yang pertama harus olahraga, yang kedua kita harus diet kadar garam yang rendah, terus yang ketiga jangan makan yang berlemak-lemak, terus yang terakhir harus makan makanan yang hijau. Gimana informasi yang saya berikan? Sudah jelas atau belum? Ya, terima kasih. Saya Dr. Rizky Muti Nasution. Semoga ilmu dan informasi yang saya berikan ini bermanfaat bagi kita semua, kepada keluarga, sejawat, dan rekan-rekan kerabat kerja Anda. Terima kasih banyak telah menonton video saya. Dan jangan lupa juga untuk di like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.